manfaatkan usiamu, apalagi usia mudamu, masih bisa banyak belajar, masih banyak kesempatan menghafal Quran, banyak beribadah tahajud. Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, ni'mal abdu salih idza kana yaqumul lail, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Dan bawa dalam sejarah ketika Abdullah bin Umar menerima hadis ini, wasiat ini, berusia disebutkan 18 atau 19 tahun. Semenjak itu sampai usia puluhan tahun, 60-an ke atas, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Karena dia sudah tahu bersabda Rasulullah dan sangat jelas dan difahami, ni'mal abdus salih, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail, salat yang terbaik sesudah salat fardu salat malam. Lebih baik dari duha, lebih baik dari sunnah qabliyah ba'diyah, lebih baik dari sunnah wudu, lebih baik dari seluruh sunnah. Yang terbaik di salat sesudah salat wajib adalah salat malam. Sayang sekali kalau ada seorang muslim lewat satu malam tapi tidak salat malam, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Supaya namamu tertulis sebagai ahli salat malam, tidak pernah tinggalkan apapun kondisinya, apapun keadaannya. Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal, berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Jangan didatangi syaitan masih memberikan harapan. Apa nih buru-buru? Dia masih muda, kan umur kamu masih panjang. Apaan buru-buru? Sabarlah, nanti aja, besok kan masih bisa. Itu bahasa syaitan. Tapi bagi orang mukmin besok tidak ada, karena belum tentu hidup. Karena tidak ada jaminan. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Saya setiap malam ketika tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sampai dia nangis, kenapa? Ya belum tentu ketemu besok. Ya minta maaf aja duluan sebelum mati. Bisa ya besok bangun pagi, melek mata malah di hadapan saya mungkar nakir. Bisa jadi. Karena kita sendiri baca bismikallahumma amutu, dengan mengucapkan bismillah saya mati. Faham gak artinya? Doa tidur. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya apa? Bismillah saya mati. Kita ucapkan bismillah saya mati. Bahkan ada doa yang indah menjadi salah satu doa tidur. Saya mendorong semua jamaah untuk bisa menghafalnya. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ini doa kesukaan saya. Saya masih ingat semenjak masih baru masuk sekolah kelas 1 SD, saya hafal doa ini sampai sekarang. Alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan. Salah satu doa tidur selain ayat Al-Kursi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Dan juga salah satu amalan yang sangat luar biasa dahsyat dan manfaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sampai kata Siti Aisyah, sampai di sakratul maut tidak ditinggalkan oleh Rasulullah amalan itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini orang-orang salih, orang yang mengerti umur itu sangat mahal, berkesempatan, ketika ada kesempatan beramal dia tidak pernah tunda. Jangan ada bahasa ketika anda misal berkesempatan sedekah, jangan ada bahasa di mulut kita, insya Allah kalau ada rezeki saya mau bersedekah. Sedekah apa adanya, apa adanya. Biar 1000,
Jangan Anda merasa tidak berguna. Buat apa? Apa yang mereka bisa manfaatkan sendiri? Anda tidak tahu manfaatnya apa, atau Allah yang tahu. Sedekah, karena belum tentu besok masih bisa bersedekah. Belum tentu hidup sampai datang rezeki yang besar untuk bisa bersedekah lebih besar. Makanya ketika berkesempatan amal salih, jangan tunda. Sempatan tahajud walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Kalau tidak terbiasa bangun tengah malam, boleh sebelum tidur, karena tidak harus tidur dulu. Karena waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh, itu semuanya waktu salat malam. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir malam boleh. Dan ini kembali kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Yang biasa tidur bangun tengah malam, itu lebih baik. Tapi kalau Anda merasa kekhawatiran, udah jam 12, sudah jam 1, kalau saya tidur sekarang belum tentu bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada sia-sia, manfaatkan malam itu dan salat walaupun 2 rakaat. Kemudian baru tidur. Lalu bangun, masih ada waktu, silahkan salat tahajud lagi. Kalau sudah witir duluan, berarti tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Ustaz, mau masuk surga bangunnya harus jam 4. Ya, yang namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, apa kata orang Melayu, alah bisa karena biasa, dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun, azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustaz. Sebelum azan subuh berkumandang masih bisa tahajud. Oleh sebab itu maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapa pun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fikih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, hukum, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah, bagaimana obatnya, ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, tahalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai, lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat pun meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur, bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti, hebat, banyak murid, banyak jamaah, betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah harum semerbak nama, tak berkesan apa-apa, yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Ustaz senang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit bangun di tengah malam, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, tahajud dan lawan tidurmu, lawan kantukmu, bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam waker, pulang dari sini singgah ke toko jam, ambil, Pak ada jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyimpang. Bangun kita bangkit. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk merebut keberkahan. Karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong ceramah saja, mari bangun. Rupanya dia berbangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi. Ustaz ngajak bangun lebih cepat. Kenapa Ustaz pun lambat? Saya tadi malam ceramah. Ada alasannya kan? Ada 1000 dalil untuk beramal, tapi jangan lupa setan menyediakan 1001 dalil untuk tidak beramal. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal, tapi setan menyediakan 1001 hujah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang, tetangga tak sembahyang. Setan selalu membisikkan, alladzi waswisu fi sururin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang membisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Tidak usah rajin-rajin kali, tak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat taubat. Sholat wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dah. Kita nanti masuk surga di emperan pun udah cukup lah. Apa di tengah-tengah kali?
Kalau jumpa gini bagaimana? Hei setan, cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang berbuat baik, jangan menghalangi orang berbuat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini sholat wajib saja, mulailah hijrah kepada melaksanakan sholat sunnah. Mandi dulu, paling bagus mandi malam. Tujuannya untuk apa? Terapi sehat. Tapi katanya Pak Ustaz, mandi malam itu nanti kena penyakit rematik, sakit tulang. Itu kalau malamnya habis maghrib. Bahkan ada sebagian orang habis maghrib mandi kulitnya biru-biru, dicubit setan. Tapi kalau mandinya sudah lewat jam 1 malam, itu justru terapi kesehatan, bagus, segar, air dingin, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh. Sekarang kurikulumnya, keluarkan semua jenis sholat sunnah, baik yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh, yang disebutkan langsung dalam Al-Quran, tahajud misalnya. Boleh sekarang, bangun tahajud, bangun malam, Mbak. Alhamdulillah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaannya langsung. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi Anda khusyuk sehusyuk apapun, 5 waktu khusyuk sampai nangis, ya sampai macam-macam, tetap nggak akan dapat 4 ini kalau nggak tahajud. Ya, buka Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku nggak tuntut semua malamnya, kata Allah, bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lail, ada lailah, saya pernah terangkan. Kalau lail itu waktunya, lailah keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai ta itu sifat. Kalau menunjuk waktu, lailah sifat di malam itu yang istimewa, beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar itu pakai ta. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pakai ta. Wa ma adraka ma lailatul qadar, pakai ta. Kalau nggak pakai ta, itu artinya malam, setiap malam terbuka. Ya, lail, jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ya, ibu Leli, ibu malam-malam. Ya, fokus. Wa minal laili, minnya tab'id di ilmu nahwu, sebagian, enggak usah semua. Ya, dari jam 8 itu udah malam. Ya, sampai jam 4 itu malam. 4 sampai setengah 5, setengah 5-nya subuh, jam 4 sampai setengah 5 disebut sahar, waktu menjelang subuh. Baik, malam kan panjang tuh. Kata Allah, saya nggak tuntut semua, silahkan tidur dulu. Nanti malamnya bangun, ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tinggi-tinggi dulu. Nggak apa-apa 15 menit, 30 menit, untuk latihan dulu. Ya, bangun di malam hari setelah istirahat disebut hajada namanya, hajad. Ha, jimdal, ha besar, jimdal. Hajada itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi, kalau mau tahajud, tidur dulu. Tidur dulu, kalau nggak tidur bukan tahajud namanya. Qiyamul lail saja, qiyam, bangun saja, nama umum. Ya, qiyam. Tapi kalau Anda mau tahajud, istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu ditunaikan dengan sempurna. Fresh, fokus, ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajada. Kalau Allah minta misalnya usaha bangun, usaha di ilmu shorof tambahkan tak di depannya. Ini. Kalau usahanya mesti kerja keras, karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan, syiddah, keras, kencang. Maka tambahkan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Huruf akhirnya dal, sebelum akhir jim. Maka tambahkan tasydid. Di fikih lughahnya. Kalau cuma pakai tajwid itu 2 huruf yang disatukan, jim berharakat dengan jim mati, satukan pakai tasydid. Tapi kalau Anda ngaji balaghah, maka ditemukan di fikih lughah syiddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran begini, "Hei, apa Anda kira mudah ingin mendapatkan jadi istimewa?" Tidak, berjuang dulu kata Allah. Kalau gampang semua dapat. Berjuang, berusaha bangun malam. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan, berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun pertama masih ngantuk karena nggak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Duduk begini. Bangunnya setengah 3, duduk, begitu bangun begini jam 5. Makanya siapkan dari awal, berusaha dulu, pasang alarm kalau di awal-awal. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa, bangun sendiri Pak. Pasang alarm, saya dulu saking nggak punyanya. Itu di pesantren itu, ibu saya memaksimalkan memberi, disamakan semua, bahkan survei. Ya, berapa yang paling banyak diberikan kepada santri itu? Ibu saya paling maksimal ngasih. Saya nggak bisa teruskan cerita, nanti kita berhenti talimnya. Ya. Kemudian saat sebagian orang beli alarm, saya waktu itu nggak punya untuk beli. Saya datangi guru saya. Salah satu guru tafsir, Pak, saya pengen tahajud, tapi saya nggak bisa beli alarm, nggak punya uangnya, saya bilang. Nah, ini pesan guru saya, alarm terbaik, alarm yang Allah berikan. Kau minta sama Allah. Maka saya berdoa, ya Allah, saya pengen bangun jam 3 nanti tahajud. Betul Bu, Pak. Allahu Akbar. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3, di alarm jam 2. Bangun saya jam 2. Ya apa saja mimpinya, pokoknya bangun itu. Allah, begitu dia jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu, diam dulu kan. Siap-siap kan hadis Nabi begitu. Kalau bangun jangan langsung bereaksi. Duduk dulu sebentar. Itu di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya.
Idza staiqadha min naumi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidurnya duduk dulu. Famasaha biyadi min athari naumi, maka mengusap dengan tangan yang diduga paling bersih. Awas, sebagian bekas ngantuknya. Hilangkan dulu. Setelah ngantuknya hilang baru doa. Jangan ngantuk berdoa yang enggak nyambung. Masih ngantuk, alhamdulilladzi ahyana. Badan amat dia begini kan, enggak bangun-bangun. Ya. Nah, itu jadi hilang dulu ngantuknya. Baru setelah itu sadar, berdoa, baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Imran, baru masuk untuk berwudu, baru siap-siap tahajud. Ya, kalau kita baru di awal pasang alarm, ya beli. Ya pakai handphone bisa sekarang. Handphone tuh coba sih jadikan jadi aset akhirat. Cuma jadi koneksi dunianya untuk apa? Jadikan aset akhirat. Pasang alarmnya, masukkan aplikasi Quran, update status hadis setiap hari, motivasi orang dengan kebaikan. Jadi pahala. Nah, ini yang dilihat di update, berita bola lagi. MU dapat gelandang baru, ini kemarin menang 6-0, lawan Manchester City menang 1-0, tapi agregat kalah 3-2, nggak masuk final. Hafal. Ya. Liverpool peringkat pertama, selisih poinnya udah kejauhan, sekarang nggak kejar, udah nggak kalah-kalahkan sampai sekarang, 23 kali main. Wah, tinggal 16. Hafal benar tuh. Ya, kemarin salahnya tak gol 1-2-0 lawan West Ham, tahu dia. Tahajud enggak? Aduh. Anda mau tanya apa sama saya? Saya jawab sekarang. Ya. Ronaldo punya anak 4 aja saya tahu. Nonton nggak? Nggak tahu saya. Real Madrid puncak sekarang nomor 1 saya tahu karena Barcelona kalah sebelumnya walaupun kemarin menang 5-0. Saya tahu. Nonton nggak? Nggak nonton. Nggak saya bilang nggak nonton saya. Cuman saya kan senang baca. Apa yang bisa dilihat besok ngapain? Lihat malam-malam. Baca selesai. Ya kalau masuk di komunitas itu bisa dakwah kita. Datang sampaikan gini selesai. Balik lagi ke tahajud, pasang alarm. Bangun jam berapa sholat? Jam 3, pasang jam 2. Bikin 3 kali alarm. Jam 2, 2:04, 2:30. Kalau bisa 3 kurang 15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Saya tahu saya modusnya pasti begitu. Makanya berjuang. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, apa yang Anda raih? Asa 1. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung. Kata Allah saya jamin pakai asa. Asa itu kalau kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, itu beliau katakan ini huruf taraji. Jadi sesuatu yang kalau Anda kerjakan itu asa, itu mengandung kepastian yang tinggi. Maka kalau diterjemahkan kata Allah saya jamin. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat, nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam, Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Kalau kuliah, tingkat paling tinggi. Ya, 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Dibimbing Allah. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. Ya, maaf, begitu mau misalnya menghadapi sesuatu, datang bimbingan Allah, begini cara mengerjakannya. Hatinya itu dituntun. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Macet, berikan jalan keluar. Ya, nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ada pekerjaan susah, diberi jalan keluar. Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua, nggak ada korupsi, Pak. Nggak ada sogok menyogok. Baik semua jalan. Yang paling indah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Maka sekarang tolong keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak sempat 2, hadis Ibnu Umar. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum isya, ma bainal adzanaini rakaatain. Ya, 2 rakaat di antara adzan dengan iqamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan, kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Pak, itu kunci hidup itu ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Banjir, ya tenang aja. Jarang-jarang bisa berenang. Lu ngapain lagi? Jelas ya? Ada tahajud, sholat yang dilakukan setelah kita tidur. Fatahajjat, tahajudlah engkau bihi di malam itu nafilatan laka, sebagai amal tambahan untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan disaya nanti dengan itulah Allah akan membangkitkan engkau wahai Muhammad di maqam mahmud. Di sini ada masalah tahajud. Tahajud bagi Nabi adalah kewajiban. Witir bagi Nabi adalah wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita. Salat wajib bagi kita hanya 5 waktu. Adapun melakukan salat tahajud bagi kita adalah sunnah. Ada tahajud, ada qiyamul lail. Qiyamul lail adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Tahajud juga disebut qiyamul lail karena tahajud adanya di malam hari. Tapi tidak semua qiyamul lail disebut tahajud.
Qiyamul Lail itu bisa dilaksanakan setiap kali kita setelah melakukan sholat isya, bukan setelah isya. Setelah kita melakukan sholat isya, maka itu dah Qiyamul Lail. Biarpun isya'nya dijamak. Nah, jadi setelah melakukan sholat isya, termasuk tarawih, bagian daripada Qiyamul Lail. Witir, Qiyamul Lail. Tapi kalau istilah tahajud itu dilakukan setelah orang tertidur. Tentunya ada kelebihannya, karena apa? Orang kalau tidur itu telah menyiapkan dirinya untuk kenyamanan, sehingga di saat berdiri itu berat. Ternyata dia memaksa untuk berdiri menghadap kepada Allah, tersanjunglah manusia itu. Biarpun tidurnya sejenak, maka itu namanya tahajud. Maka yang bisa tahajudlah. Tapi jika Anda tidak bisa tahajud, maka jangan ketinggalan Qiyamul Lail. Mungkin Anda ada seorang security yang kerjaannya adalah malam jaga, selesainya pagi. Maka Anda tidak ada tahajud. Kalau Anda tahajud berarti Anda harus tidur. Kalau Anda tidur berarti meninggalkan pekerjaan. Salah. Maka Qiyamul Lail saja, tidak pakai tahajud. Istilah tahajud itu adalah berlaku bagi orang yang sudah tidur biarpun sesaat lalu bangun, namanya tahajjud. Salat malam ini atau salat tahajud atau salat lail di Ramadan namanya salat tarawih. Ini adalah salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, afdalus salati ba'dal maktubah salatul qiyam. Dalam hadis sahih, afdal salat setelah salat 5 waktu, artinya yang sangat besar pahalanya. Kalau bukan karena Allah jadikan dia sunnah, maka menjadi wajib. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, adalah salat qiyam, salat malam. Orang tidak semuanya mengerjakan salat malam tentunya. Kalaupun ada orang mengerjakan, mungkin orang tidak rutin mengerjakannya. Tapi kalau ada orang rutin mengerjakan dan menjadi sebuah pola dalam hidupnya, maka ini baru dikatakan prestasi dalam salat malam itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan salat malam karena dia kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi sebenarnya perintah untuk tidak meninggalkan sama sekali. Nabi SAW kalau ketinggalan salat malam, pernah beliau ketinggalan 1 kali salat malam, bangunnya sudah azan subuh. Maka beliau menggantinya atau mengqadha'nya dikerjakan sebelum waktu duha atau sebelum salat duha. Dan beliau mengerjakan yang biasanya 11 rakaat menjadi 12 rakaat. Jadi betul-betul tidak pernah ketinggalan. Jadi kalau teman-teman ketinggalan sholat malam tadi malam misalnya, maka usahakan tetap sholat di waktu duha, ya. Sholat 12 rakaat sebagaimana Nabi SAW melakukan. Walaupun ini pendapat ulama mengatakan khusus bagi orang yang rutin mengerjakan sholat malam itu, jadi sudah menjadi kebiasaannya supaya dia tidak kosong, buku amal itu tidak kosong dari sholat malam, karena ini termasuk sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat 5 waktu.